Shalom Bapak Ibu teman-teman semuanya, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di dalam Devotion from Nations. Mari pagi ini sebelum kita memulai sharing kita belajar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi ini. Kami datang ke hadapan Tuhan, kami menyerahkan semua kehidupan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, Kau yang berjalan bersama-sama dengan kami. Tuntun setiap langkah kehidupan kami. Karena kami sadar kami nggak bisa buat apapun tanpa Engkau. Pagi ini Tuhan kami datang ke hadapan Tuhan. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman yang kami terima hari ini boleh memerdekakan kehidupan kami. Dan kami sadar bahwa Engkau Tuhan yang memberkati kehidupan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah merekayasa yang jelek. Tapi Engkau Tuhan yang selalu ingin memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Roh Kudus urapi setiap kami. Beri kami roh hikmat, wahyu, pengertian, sehingga kami boleh sungguh-sungguh mengenal kebenaran, dan kebenaran ini akan memerdekakan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, pagi ini kita akan belajar suatu hal yang sangat umum. Saya kasih judul blessed, yaitu diberkati. Saya percaya setiap kita ingin diberkati. Kalau ditanya di gereja atau dimanapun, siapa yang ingin diberkati? Setiap kita pasti mengangkat tangan, dan kita begitu bersukacita ketika kita mendengar firman tentang berkat, kita mendapatkan berkat. Tapi seringkali kita juga mendapatkan bahwa banyak dari antara kita yang menjadi kecewa ketika Tuhan ngomong, Tuhan memberikan janji bahwa Tuhan akan memberkati hidup kita, baik itu melalui firman, melalui mimpi, pernyataan lewat hamba Tuhan, atau lewat apapun, lewat firman yang kita baca, sehingga kita klaim bahwa Tuhan, Kau berkati hidupku. Tapi akhirnya kita nggak mendapatkan itu, dan kita menjadi kecewa, kita menjadi pahit sama Tuhan. Padahal sebenarnya mungkin Tuhan sudah memberkati kehidupannya kita, tetapi kita yang tidak sadar bahwa itu merupakan berkat yang daripada Tuhan. Seringkali kita suka mengukur dengan ukuran yang salah. Kita mengukur berkat itu hanya sebatas materi, sebatas keuangan, hanya sebatas mobil, motor, hanya sebatas rumah tinggal. Dan kita seringkali mengukur bahwa kita kalau belum punya materi, itu berarti kita belum diberkati. Tapi sesungguhnya saya percaya bahwa Tuhan itu punya hati yang untuk memberkati kehidupannya kita. Pertama kali Tuhan menciptakan manusia, setelah Dia menghembuskan nafas kepada manusia, hal yang pertama kali dilakukan oleh Tuhan yaitu Dia memberkati manusia. Jadi sesungguhnya isi hatinya Tuhan dari awal, Dia ingin memberkati manusia. Tetapi seringkali yang menjadi salah adalah pengertian kita tentang berkat. Buat saya pribadi, yang namanya berkat itu adalah segala sesuatu yang kita terima dari Tuhan. Kalau itu dari Tuhan, itu pasti berkat buat hidupnya kita. Baik itu secara materi, baik itu secara mental, kita mengalami shalom, kita mengalami sukacita, kita mengalami damai sejahtera, kita mengalami semua yang baik, kita mengalami ketenangan, kita mengalami semua yang baik, itu berkat. Karena berkat itu bukan berarti semua yang material. Kalaupun kita memiliki hal-hal yang material, tetapi kalau itu bukan dari Tuhan, belum tentu itu namanya berkat, belum tentu itu namanya blessing. Seringkali banyak orang mengejar hal-hal yang material, mereka ngejar uang, kerja pagi, siang, sore, malam, sampai tengah malam. Dan mereka kerja mati-matian, mereka menghalalkan segala cara. Tapi ketika mereka mendapatkan itu, belum tentu itu jadi blessing. Karena itu belum tentu berasal dari Tuhan. Tapi saya percaya segala sesuatu yang berasal dari Tuhan, itu adalah berkat. Itu adalah isi hatinya Tuhan. Ketika Dia menciptakan Adam dan Hawa, Dia ngomong, aku memberkati manusia, beranak cuculah, penuhilah bumi. Tuhan nggak menyediakan satu benda material pun kepada Adam dan Hawa. Tapi Tuhan mengimpartasikan bagian dari hidupnya Tuhan kepada Adam dan Hawa pada waktu itu.
ada nafas hidup yang dihembuskan kepada Adam dan Hawa pada waktu itu, kepada manusia, kepada Anda dan saya. Kemudian Tuhan mengimpartasikan otoritasnya kepada Adam dan Hawa. Tuhan memberikan bagian dari yang dia miliki, kuasa perkataan, kepada Adam dan Hawa. Dia memberikan semua otoritas ilahi, dan itu yang dinamakan berkat. Tuhan sekali lagi nggak menyediakan semua hal-hal material, karena apapun yang ingin dinikmati oleh Adam sudah disiapkan oleh Tuhan. Tetapi itu akhirnya dicuri oleh iblis melalui ketika manusia jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa kehilangan berkat itu, sehingga kecenderungan kita berusaha mencari berkat itu. Kita mencari suasana, situasi, keadaan di mana manusia pada awalnya, Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, mereka nggak ngerti yang namanya ketakutan. Mereka nggak ngerti yang namanya kekhawatiran. Mereka nggak ngerti yang namanya kesakitan. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, semuanya mulai masuk, dan kita berusaha mencari untuk kita mencapai titik di mana kita diberkati. Kita bisa mencapai titik di mana Tuhan menciptakan manusia. Sampai akhirnya sebagian dari manusia salah. Mereka mengejar material karena mereka berpikir ketika mereka mendapatkan uang yang banyak, mereka bisa mendapatkan blessing itu. Mereka bisa mendapatkan rasa tenang. Mereka bisa mendapatkan rasa nyaman, mereka bisa mendapatkan rasa puas. Tapi kita juga lihat, banyak juga orang yang kaya ternyata nggak diberkati, nggak bisa dapetin ketenangan, nggak bisa dapetin shalom. Kemudian ketika Tuhan Yesus pertama kali mengajar, topik pertama yang diajar Tuhan Yesus juga tentang diberkati. Dia khotbah di atas bukit, dan semuanya berbicara tentang blessing, berkat. Diberkatilah engkau yang haus dan lapar akan kebenaran. Diberkatilah engkau yang murah hati. Dan di sana kita juga tidak mendapatkan Tuhan Yesus berbicara tentang hal-hal yang material. Bukan berarti Tuhan nggak mau memberkati hidup kita secara material, tapi itu bukan hal yang utama. Sehingga ketika kita sadar bahwa hidupnya kita mulai ingat apa saja yang kita terima dari Tuhan. Kita tahu bahwa kita masih bisa bernafas saat ini, it is a blessing. Kalau kita masih bisa sehat, kita nggak kena COVID, kita masih bisa dikasih kesempatan untuk hidup, it is a blessing. Bahkan kalau kita sampai masuk dalam masa-masa yang nggak enak, tapi itu merupakan didikan Tuhan dalam kehidupannya kita, dan itu dari Tuhan, it is a blessing. Jadi saya percaya bahwa segala sesuatu yang dari Tuhan itu adalah blessing. Tapi semua yang bukan dari Tuhan belum tentu blessing dalam kehidupannya kita. So pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, ayo ubah pola pikirnya kita. Bukan berarti kalau kita memiliki kekayaan berarti diberkati oleh Tuhan. No. Tapi segala sesuatu yang kita terima dari Tuhan itu adalah berkat. Ketika kita bisa mendapatkan ketenangan, shalom, ketika kita sedang khawatir, ketika kita sedang takut, ketika kita sedang gelisah, tapi di saat itu kita berseru sama Tuhan, dan kemudian tiba-tiba ada shalom, damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikirannya kita. That is a blessing. So, jangan pernah mengukur, jangan pernah menghakimi, jangan pernah mengintimidasi hidupnya kita bahwa aku ini nggak diberkati hanya dari sekedar hal-hal yang material. Tapi ayo coba lihat, setiap didikan, teguran, bentukan Tuhan, rancangan Tuhan, shalom, sukacita, damai sejahtera, kesehatan, semua yang berasal dari Tuhan, saya percaya itu adalah blessing dalam kehidupannya kita. Oleh sebab itulah Tuhan ketika mengajar di atas bukit, dia nggak ngomong sama sekali tentang berbahagialah ketika engkau memiliki rumah yang besar, berbahagialah engkau ketika memiliki istri yang cantik, berbahagialah engkau ketika memiliki anak-anak. Tapi dia berbicara tentang bagaimana Anda dan saya akan diberkati ketika kita poor in spirit, ketika kita miskin di hadapan Allah, ketika kita merindukan Tuhan, kita akan diberkati. Ketika kita lemah lembut, ketika kita haus dan lapar akan kebenaran, kita akan diberkati, kita akan dipuaskan. Ketika kita menikmati semuanya, ketika kita nggak komplain, ketika kita dianiaya, bahkan di tengah-tengah kebenaran yang kita lakukan, Tuhan ngomong bless, diberkatilah engkau, diberkatilah engkau, diberkatilah engkau.
So, pagi ini saya ingin kembali lagi mengingatkan, berkat belum tentu hanya sekedar material, more than that. Pasangan menjadi berkat ketika itu dari Tuhan. Walaupun awalnya nggak cocok, tapi saya percaya ketika itu dari Tuhan, itu akan menjadi blessing. Tapi kalau pasangannya bukan dari Tuhan, mungkin awalnya cocok, tapi endingnya belum tentu blessing. So, mari sama-sama setiap pagi kita datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita bahwa Tuhan, kalau sampai hari ini aku masih hidup, it is a blessing. Ketika aku masih bisa bernafas, it is a blessing. Karena I am blessed, I am blessed, I am blessed. Karena saya percaya segala sesuatu yang dari Tuhan itu adalah berkat untuk hidupnya kita. Mari kita berdoa. Bapak, saat ini kami mengucap syukur Tuhan. Kalau seringkali kami berpikir bahwa kami nggak diberkati sama Tuhan, tapi ternyata kami salah Tuhan. Kami saat ini minta Roh Kudus, Roh hikmat, wahyu, pengertian berbicara dalam hidup kami pagi ini, sehingga kami mengubah pola pikir kami memperbaharui pikiran kami tentang berkat, bahwa nggak hanya semata tentang kekayaan, nggak hanya semata tentang uang, tapi kami percaya segala sesuatu yang daripada Tuhan itu adalah berkat buat kami. Hatimu ingin memberkati hidup kami, dan kami percaya Engkau nggak pernah lalai Tuhan dalam menggenapi firman-Mu. Ketika Tuhan berbicara bahwa Tuhan akan memberkati hidup kami, kami percaya itu akan terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami nggak akan kecewa, kami nggak mengukur itu secara jasmani, tapi karena kami percaya semua yang daripada Tuhan, it is a blessing. Makasih Tuhan, urapi berkati setiap umat-Mu pagi ini, sehingga kami boleh jalan dengan suatu kepercayaan diri bahwa kami diberkati oleh Engkau Tuhan. Kami memiliki shalom, kami memiliki sukacita, kami memiliki semua yang daripada Tuhan, dan itu membuat kami yakin kami adalah orang-orang yang diberkati. Dan kami juga mau jadi berkat buat setiap orang yang kami jumpai hari ini. Makasih Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. God bless you.